rekam. Ya, got it. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Yulia? Alhamdulillah, sehat Bu Betty. Kalau Bu Betty bagaimana kabarnya? Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Eh, Gini Bu, katanya Ibu ada yang mau disampaikan pada saya. Apa nggih Bu? Nggih, Bu Betty benar. Jadi saya ingin sharing dengan Bu Betty. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, Ibu. Oke. Pas sekali ya ini saat anak-anak itu sudah pulang, jadi ada waktu luang saya untuk mendengarkan masalah yang dihadapi oleh Bu Yulia. Monggo Nggih. silahkan Bu, apa Ya, masalahnya? ya Ibu. Nggih. Begini Bu Betty. Jadi saya punya permasalahan, gitu saya cerita dulu. Ini terkait dengan rekan guru saya di sekolah. Jadi kalau saya perhatikan itu selama ini itu belum ada perubahan, Ibu. Jadi cara penyampaian materinya itu masih menggunakan konvensional. Jadi masih konvensional dengan hanya menggunakan metode ceramah saja. Jadi pembelajarannya hanya berpusat kepada guru. Padahal kita juga harus mengetahui kalau dunia itu sudah berkembang, teknologi itu sudah berkembang dengan sangat cepatnya, sudah canggih sekarang, Ibu. Tapi rekan guru di sekolah saya itu belum mau mengikuti perkembangan teknologi. Jadi masih menggunakan model dan metode yang lama, gitu, Ibu. Klasik ya berarti. Baik, saya garis bawahi berarti permasalahan jenengan adalah rekan jenengan yang belum apa ya, kurang inovatif ya. Kalau saya menggarisbawahi itu kurang inovatif, belum memanfaatkan media pembelajaran ngaten nggih Bu. Iya, iya, Ibu, betul, Bu Betty. Eh, Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini itu apa yang ingin Bu Yulia dapatkan ngaten Bu? Jadi dari percakapan kita hari ini, Bu Betty, saya ingin itu mendapatkan adanya solusi untuk adanya perubahan di sekolah saya, dari rekan-rekan guru saya, khususnya dalam proses pembelajaran supaya beliau-beliaunya itu mau berubah, Bu. Nggih. Jadi harapan Ibu adalah adanya perubahan nggih. Tadi dari klasikal ceramah menjadi pembelajaran yang inovatif, kreatif, memakai media pembelajaran yang tentunya yang ada ya, sesuai dengan sarana yang ada ngoten nggih. Terus kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan pada pembicaraan hari ini? Iya, Ibu. Jadi saya ingin adanya perubahan dalam pembelajaran sehari-harinya, Ibu. Ya, seperti contohnya penggunaan metode dan mode pembelajaran yang bervariatif. Terus, misalnya pada saat pembelajaran itu menggunakan media-media yang sudah sudah berbasis IT, Bu. Contohnya dalam penyampaian materinya itu bisa menggunakan slide, nggih, yang PowerPoint. Terus bisa juga melakukan pembelajaran tapi dengan bermain. Jadi anak-anak akan lebih suka, anak-anak akan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran daripada yang melulu hanya menggunakan metode ceramah saja. Setelah ceramah anak-anak sudah anak-anak mengerjakan tugas dan terus dinilai. Jadi kegiatannya seperti itu terus, Ibu. Jadi saya itu pengennya kita berinovasi dalam pembelajaran, semuanya demi anak dan anak supaya lebih tertarik untuk belajar. Selain itu pada saat kegiatan asesmen, Ibu, karena sekarang kan sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi, contohnya dalam Google Form, Worksheet, Quizzes, yang itu kalau kita terapkan dalam pembelajaran, saya yakin anak pasti suka. Jadi tidak terasa bahwa
asesmen penilaian itu sesuatu yang menakutkan. Biasanya kan anak-anak kalau ulangan penilaian itu kan kadang-kadang anak sudah takut sendiri. Tapi kalau kita buat soalnya itu kita masukkan ke aplikasi contohnya Quizzes itu anak tidak terasa seperti bermain, tapi itu sebenarnya kita mengukur kemampuan anak, tapi anak rasanya itu seperti eh, tidak sedang Menarik diukur. anak-anak. Ya. Jadi anak-anak itu kan tertarik seperti itu, Ibu, yang saya harapkan. Ji. Oh, baik. Berarti dari yang disampaikan jenengan tadi inginnya adalah pembelajaran dengan metode yang berbeda, nggih. Yang Ji. biasanya monoton berubah menjadi bervariatif. Iya, Eh, betul, Ibu. dan kalau jenengan memahami hal itu, kira-kira untuk saat ini sekolah ibu itu ada di level berapa, Bu? Ji, Bu. Kalau menurut saya sepertinya masih berada di level 5, Ibu. Karena ada beberapa guru itu yang sudah senior, nggih. Jadi kalau kita tuntut untuk harus mengikuti perkembangan zaman itu mungkin agak sulit dan ada beberapa guru juga yang sebenarnya beliaunya mampu untuk pembelajaran berbasis IT, tapi karena sudah berada di zona nyamannya pembelajaran yang konvensional tadi, jadi menurut beliau-beliau itu pembelajaran yang berbasis IT, kita melakukan perubahan itu adalah sesuatu yang sulit dan ribet begitu, Ibu. Nggih. Mungkin karena beliau-beliau itu sudah berada di zona nyamannya, jadi tidak ingin mengadakan perubahan gitu, nggih. Eh, karena ini tadi jenengan eh, apa ya, levelnya tadi level 5 gitu. Lima, Kira-kira Ji. untuk ya kondisi sekarang itu kalau ditingkatkan menurut jenengan itu nanti ditingkatkan sampai level berapa agar terlihat adanya pembelajaran yang bervariatif, Bu, di sekolah jenengan? Iya, Ibu. Kalau menurut saya mungkin untuk level peningkatannya bisa di level 7, Ibu. Karena kalau level yang lebih tinggi lagi, apalagi level 10, saya rasa itu sangat-sangat sulit sekali karena itu tadi terkendala eh, ada beberapa guru Hmm. senior dan mungkin terkendala itu tadi untuk penggunaan pembelajaran Penggunaan IT. berbasis IT memang agak sulit, Ibu. Nji. Oke. Eh, kalau perubahan jenengan tadi dari level 5 ke level 7, eh, terus kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan adanya perubahan pembelajaran di sekolah Ibu? Iya. Selama ini saya punya rencana, Ibu, atau berpikir bagaimana kalau diadakan kegiatan mentoring atau semacam pendampingan. Jadi mentoring ini saya gunakan untuk memanfaatkan komunitas belajar Kombel Intra, Ibu. Kan di sekolah saya itu kan ada kegiatan Kombel Intra yang biasanya dilaksanakan itu pada saat waktu senggang atau waktu setelah anak-anak pulang sekolah itu kita bisa memanfaatkan itu untuk misalnya membuat perangkat pembelajaran atau kita membahas tentang permasalahan-permasalahan apapun yang terjadi di sekolah. Jadi itu bisa saya masukkan kegiatan mentoring untuk pembuatan media pembelajaran yang inovatif atau membuat pembelajaran yang menarik itu bagaimana itu saya masukkan di situ, Ibu. Baik. Eh, Kalau itu tadi lewat kombel ya Ibu ya, mungkin ada cara lain agar eh, rekan jenengan itu nyaman dan mau tergerak untuk melakukan pembelajaran yang inovatif Ibu. Mungkin ada metode lain menurut Eh, jenengan? Iya, Ibu. Jadi bisa juga dengan berkoordinasi nggih, Bu, dengan Bapak Kepala Sekolah dan K3S itu mungkin bisa diadakan kegiatan semacam kombel antar sekolah. Jadi dimasukkan kegiatan semacam seminar atau webinar workshop niku nggih, Bu. Karena di sini alhamdulillah saya juga pengurus KKG kecamatan. Jadi saya bisa memasukkan kegiatan-kegiatan seperti itu dalam kegiatan-kegiatan KKG kalau di kami itu per kelas. Jadi
Nah, nanti bisa memasukkannya di kegiatan bulanannya, Ibu. Eh, dari yang jenengan ungkapkan tadi, mulai dari untuk kombel yang di dalam sekolah sama yang antar sekolah tadi, menurut panjenengan itu yang terrealisasinya paling cepat itu yang yang mana gitu? Tadi kan ada Kalau mentoring, ya, ada pendampingan, pelatihan, workshop itu yang paling cepat untuk pembelajaran di sekolah Ibu yang mana kira-kira? nggih, kalau menurut saya Bu Betty, untuk yang paling cepat dan paling mudah itu ya kegiatan mentoring. Karena eh, kita kan bisa langsung nggih, begitu ada waktu senggang kita bisa menggunakannya. Tapi kalau untuk kegiatan workshop, seminar yang di tingkatnya kecamatan di KKG itu kan kita juga membutuhkan eh, dari segi Waktu. biaya, kita juga harus melihat waktunya juga, karena tidak hanya dari sekolah saya juga, karena sekolah satu kecamatan. Selain itu, Ya. kami pengurus juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi kalau menurut saya itu membutuhkan waktu yang lebih lebih lama daripada kegiatan mentoring. Jadi kalau saya lebih memilih untuk kegiatan mentoring di sekolah itu. Oke. Baik, karena jenengan memilih mentoring Ibu, kira-kira itu nanti saat kegiatan mentoring ini apa yang Ibu butuhkan, dukungan apa, support apa yang Ibu butuhkan atau bantuan dari orang lain itu apa Ngaten, untuk melancarkan mentoring yang Ibu laksanakan ini? Nggih. Karena kegiatan mentoring itu kan dilaksanakan di sekolah, nggih, Bu. Jadi yang jelas dan pasti itu saya membutuhkan dukungan dari eh, Bapak Kepala Sekolah, karena tanpa dukungan beliau kegiatan di sekolah juga tidak akan berjalan lancar, nggih. Selain dukungan Langsung. dari Bapak Kepala Sekolah, saya juga butuh bantuan juga, Bu, karena untuk mengkondisikan beberapa guru kalau saya saja mungkin kurang maksimal. Jadi di sini saya nanti akan minta bantuan dari dua teman guru. Itu ada yang menurut saya sudah paham IT. Itu ada Pak Heri, guru PAI, dan Pak Aji itu wali kelas 3 sekaligus operator. Jadi sudah terbiasa mengotak-atik laptop itu, jadi sudah terbiasa nih Iya, Ibu. iya. Baik, berarti Ibu sudah berkolaborasi dengan rekan-rekan Ibu yang lain yang menguasai IT ngaten nggih. Nah, kira-kira itu nanti mentoringnya itu bisanya waktunya kapan, Bu? Untuk merealisasikan kegiatan mentoring itu. Ya, insya Allah secepatnya Ibu. Jadi harapan saya begitu kita sudah on mengajar, karena kita masuknya sudah 5 hari kerja, nggih, Bu. Jadi harapan saya ketika kita sudah on, ya sudah kita sudah melakukan perubahan. Jadi di tahun ajaran baru ini kita menggunakan pembelajaran yang baru. Jadi perubahan paradigma belajar yang baru dari yang konvensional hanya metode ceramah kita buat metode baru yang menarik untuk anak. Jadi secepatnya Ibu, insya Allah akan saya adakan itu. Oke, baik. Baik Bu Yulia, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari semua yang telah jenengan utarakan tadi? Iya, Ibu. Dari percakapan kita hari ini, nggih, Bu Betty. Jadi saya sangat Iya. senang sekali karena saya mendapatkan gambaran. Jadi bagaimana cara melakukan perubahan di sekolah saya dengan cara mentoring tadi, Bu, yang saya pilih yang karena lebih efisien ya untuk segi waktu dan biaya dan segera dapat saya realisasikan. Dan nantinya juga saya akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain yang mempunyai keahlian di bidang IT. Dalam kesehariannya pun juga beliau-beliaunya itu sudah menggunakan metode-metode pelajaran yang sudah inovatif dan sudah menarik kalau saya perhatikan, Ibu. Baik, karena sudah ada gambaran ya, Alhamdulillah sudah ada gambaran dari percakapan kita tadi untuk perubahan yang bervariatif. Eh,
semoga dari permasalahan yang Ibu ceritakan ini Ibu bisa melaksanakannya dengan baik dan lancar karena tadi sudah ada solusinya juga, ya. Tadi dengan mentoring, jadi semoga kegiatan jenengan nanti saat realisasi lancar dan untuk kolaborasinya dengan teman-teman saya rasa juga sudah bagus sekali. Ngaten mawon dari saya mungkin bagaimana perasaan jenengan setelah mengutarakan permasalahan dengan saya itu. Nggih. Saya sangat senang sekali Bu, dan kalau panjenengan tadi mengatakan semoga lancar dan amin, amin sekali. Jadi terima kasih Bu Betty, panjenengan sudah mau meluangkan waktunya, panjenengan sudah mendoakan saya agar kegiatan yang saya rencanakan itu dapat berjalan dengan lancar, dan terima kasih Bu, karena dengan kegiatan ini saya sudah merasa sangat lega sekali. Saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini saya hadapi, Bu. Nggih. Ya, ya, sama-sama Ibu. Mungkin lain kali apabila jenengan ada permasalahan bisa cerita dengan saya lagi. Nggih, siap Kita Ibu. bisa Mhm. ngobrol santai, eh, tetapi juga waktunya nanti kalau ada waktu luang juga agar kita lebih rileks lagi ngaten nggih, Bu. Nggih, 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 terima kasih Bu Betty. nggih, nggih. Saya rasa mekaten mawon nggih, Bu. Terima Nggih, kasih sudah mau bercerita pada saya dan semoga lancar acara mentoringnya. amin. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Betty. Sama-sama